bagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah berjanji dan aku akan menepatinya, berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil, mulia. Terangnya firman-Mu ya Tuhan, terangnya firman-Mu ya Tuhan, bagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah berjanji dan aku akan menepatinya, berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil, mulia. Halo adik-adik, senang sekali kakak bisa menyapa adik-adik semua melalui cerita hari ini. Kakak berharap adik-adik dan keluarga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap bersuka cita. Hari ini kakak akan bercerita dengan tema Tuhanku dapat dipercaya. Nah, sekarang kita berdoa dulu yuk. Tangannya dilipat, matanya ditutup, dan ikuti kakak berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih atas penjagaan-Mu yang Engkau berikan kepadaku. Tuhan, aku persiapkan telingaku dan juga pikiranku untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, beri aku pemahaman dalam mendengarkan firman-Mu hari ini. Dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya, amin. Binatang apa yang bunyi larinya seperti ini? Benar, itu bunyi kaki kuda. Otot di bagian atas kaki kuda sangat besar. Lalu bagian bawah kakinya kurus dan panjang. Karena itu kuda bisa berlari cepat. Ini kuku kuda. Kuda cuma punya satu jari, dan jari itu dibungkus dengan kuku yang kuat dan keras. Kadang-kadang ada kotoran atau batu yang nyangkut di kukunya. Menurutmu, kuda itu merasa sakit gak ya? Ya, sakit sekali. Karena itu, kalau kamu punya kuda, kamu harus sering mengecek kaki kudamu dan membersihkannya. Banyak orang membuat sepatu bagus untuk kuda. Sepatu kuda itu akan melindungi kuku kuda dari batu-batu atau apapun yang akan membuatnya sakit. Jadi, dengan sepatu itu, kuda akan aman berjalan dan berlari dimanapun. Adik-adik, setiap hari kamu berjalan dan berjalan di dunia yang jahat. Banyak orang memberi contoh jelek. Ada yang mencuri, ada yang tukang bohong, ada yang judi, ada yang main game terus. Semuanya jahat dan jelek. Tuhan Yesus sayang kamu dan ingin melindungimu agar kamu tidak terkena hal-hal yang jahat dan jelek itu, yang akan membuat hidupmu susah. Tahu nggak bagaimana cara Tuhan melindungimu? Seperti kuda yang perlu sepatu bagus agar tidak kesakitan karena kukunya kemasukan batu atau kotoran, Tuhan juga memberimu sepatu yang bagus untuk melindungi kamu dari semua yang jahat dan jelek. Apa sepatu bagus pemberian Tuhan itu? Alkitab. Adik-adik pasti tahu ini buku apa. Buku ini mengajarkan kakak untuk berbuat benar. Di dalam buku ini ada banyak cerita bagus. Lalu semua perkataan di dalam buku ini tidak ada yang bohong. Semuanya dapat dipercaya. Tahu nggak mengapa? Karena isi buku ini adalah perkataan Tuhan. Tuhan itu tulus. Dia tidak pernah bohong atau pura-pura. Jadi apa yang dikatakannya pasti dapat dipercaya. Nama buku ini adalah, ya benar, Alkitab. Inilah sepatu bagus yang Tuhan berikan untuk melindungi kamu. Kakak punya cerita nih, adik-adik dengarkan ya. Dulu ada 2 orang kakak beradik yang hanya hidup berdua. Orang tua mereka telah meninggal. Kakaknya bernama Kurt dan adiknya bernama Earth.
Satu-satunya saudara yang mereka punya adalah seorang paman yang tinggal di luar kota. Jadi mereka memutuskan keluar kota untuk mencari paman mereka. Setelah beberapa hari, mereka masih belum sampai juga. Akhirnya mereka memutuskan untuk menginap di penginapan. Tetapi ketika hendak makan, ternyata uang mereka tidak cukup. Pemilik penginapan melihat sebuah Alkitab di tas bekal mereka. Ia ingin membeli Alkitab tersebut sebagai ganti ongkos makan. Tidak, kami lebih baik mati kelaparan daripada harus menjual Alkitab ini, kata Earth. Pemilik penginapan tersebut kaget luar biasa. Apakah Alkitab itu sangat berharga sampai kamu memilih mati kelaparan daripada menjual Alkitab itu? Tanya pemilik penginapan. Ia lalu menawarkan banyak hadiah dan makanan supaya mereka mau menjual Alkitab tersebut kepadanya. Tetapi Carl dan Earth tetap tidak mau menjualnya. Kami tidak akan menjualnya. Kami perlu membaca Alkitab ini setiap hari. Waktu kami lelah berjalan, kami duduk di pinggir jalan dan membaca Alkitab. Kami merasa terhibur. Waktu kami mau bertengkar, kami teringat perkataan di Alkitab ini sehingga tidak jadi bertengkar. Waktu kami tergoda untuk ikut-ikutan orang jahat yang mencuri dan menipu, kami teringat perkataan di Alkitab ini sehingga kami tidak jadi ikut-ikutan orang jahat itu. Alkitab ini seperti sepatu bagus yang melindungi kami dari semua yang jahat dan jelek, kata Carl. Tapi bagaimana jika paman kalian tidak mau menerima kalian? Tanya pemilik penginapan. Di Alkitab ini tertulis bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, jawab Earl. Kami percaya perkataan Tuhan di Alkitab. Tuhan tidak pernah bohong, kata Carl. Carl dan Earl percaya kepada semua perkataan Tuhan di Alkitab. Kakak juga percaya semua perkataan Tuhan di Alkitab. Tuhan Yesus itu tidak pernah bohong, jadi perkataannya pasti dapat dipercaya. Adik-adik, Alkitab ini memang tidak sama dengan buku-buku yang lain. Alkitab ini ditulis oleh orang-orang yang disuruh Tuhan. Tuhan ingin mengatakan apa, orang itu menuliskannya. Jadi isi Alkitab itu bukan perkataan orang pintar, bukan perkataan orang biasa, tetapi perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan dapat dipercaya. Selain itu, setiap perkataan Tuhan di Alkitab ini berguna untuk melindungi kamu dari semua yang jahat dan jelek, seperti sepatu bagus itu. Adik-adik, ketika ada orang jahat menyuruhmu meninju teman, kamu bilang no. Ketika ada orang jahat menyuruhmu tidak taat pada papa mama, kamu bilang no. Ketika ada orang jahat menyuruhmu berbohong, kamu bilang no. Mengapa kamu bisa bilang no? Karena kamu punya sepatu yang bagus yang melindungi kakimu dari semua yang jahat itu. Tahukah kamu apa sepatu bagus itu? Ya, betul, Alkitab. Jadi kamu perlu rajin menghafal ayat Alkitab ya. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, setiap perkataanmu di dalam Alkitab adalah kebenaran. Kebenaran yang dapat dipercaya. Tuhan Yesus, aku mau belajar untuk menyukai firman-Mu dengan membacanya dan juga belajar untuk menghafalkannya. Karena firman-Mu mengajarkanku segala yang baik. Tidak ada kebohongan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Mazmur pasal 119 ayat 86. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Adik-adik, menghafal ayat hafalan ini ya. Lalu rekam videonya, kemudian kirim kepada kakak gembala. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Mazmur pasal 41 ayat 13. Engkau menopang aku karena ketulusanku. Amin, haleluya, puji Tuhan. Mazmur pasal 41 ayat 13. Engkau menopang aku karena ketulusanku. Amin, haleluya, puji Tuhan. Mazmur 41 ayat 13. Engkau menopang aku karena ketulusanku. Amin, puji Tuhan, haleluya. Mazmur pasal 41 ayat 13. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Mazmur pasal 41 ayat 13. Engkau menopang aku karena ketulusanku.